Saya Raffi Hikmawan dari kelas 10 IPA 5 ingin menjelaskan tentang biografi seseorang yang banyak dikenal oleh masyarakat. Siapa itu dia? Dia adalah Roky Gerung. Roky Gerung lahir di Manado pada tanggal 20 Januari 1959. Roky Gerung ini merupakan salah satu filosofi, pengamat politik, mengajar, penulis dan narasumber dalam sebuah acara televisi. Dikenal dengan statementnya yang belak-belakan itu dan kritis di media sosial. Ia memiliki banyak pengagum, tapi di saat yang sama banyak juga orang yang membencinya. Simak terus dan tonton terus video saya karena kalian bakalan tahu profil lengkap dari Roky Gerung itu. Ya, jadi Roky Gerung atau yang sering dijuluki sebagai profesor adalah seorang filosofi yang kerap menjadi narasumber di sebuah acara televisi berjudul Indonesia Lawyers Club. Teletukannya baik di media sosial, Twitter maupun televisi menohok atau sering menjadi kontroversi sebab sangat membuat para penontonnya itu tidak bisa berbicara lagi dan belak-belakan meski saat itu ia sedang menyinggung isu yang sensitif. Kedungan itu bertentangan dengan Pancasila. Itulah salah satu kutipan yang sangat khas dari Roky Gerung. Sejak pernyataan kontroversinya tentang kitab suci viral di media, namanya mendadak terkenal. Jika kamu ingin mengetahui biografi dan profil lengkap Roky Gerung, tonton terus dan jangan sampai ketinggalan lagi. Sindiran dan statement yang belak-belakan itu membuat sang profesor mendapat banyak pengagum. Meski demikian, tidak sedikit pula yang membencinya karena dianggap terlalu provokatif. Hingga akhirnya ia membuat sebuah statement tentang kitab suci yang membuat banyak orang marah sebab ia dianggap melecehkan agama. Karena hal tersebut, sang profesor menjadi jarang diundang lagi ke Indonesia Lawyers Club. Tidak hanya itu, hatersnya pun menjadi semakin banyak dan kerap menghujatnya di media sosial. Terkait masalah ini, Roky pun tidak mau ambil pusing. Ia berpendapat bahwa orang yang tidak mampu berpikir hanya mampu bersuara keras. Dan setelah itu, terlepas dari statementnya, pengetahuan sang profesor terhadap isu sosial, negara, dan politik memang sangatlah luas. Ditambah lagi pemahamannya terhadap berbagai perspektif ideologi, teori, dan ilmu filsafat juga sangat dimiliki. Maka tak heran jika ia sering muncul menjadi narasumber dalam berbagai topik, sebab ia selalu dapat memberikan argumen-argumen cerdas. Roky mulai berkuliah di Universitas Indonesia pada tahun 1979. Ia pertama kali masuk ke jurusan ilmu politik yang saat itu tergabung dalam Fakultas Ilmu Sosial sebelum memutuskan pindah ke jurusan Ilmu Filsafat dan lulus pada tahun 1986. Selama berkuliah, Roky dekat dengan para aktivis berhaluan sosialis seperti Marsilam Simanjuntak, Hariman Siregar, dan lain-lain.
Setelah lulus, Rocky kembali ke UI dan mengajar di Departemen Ilmu Filsafat yang kini tergabung di dalam Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Sebagai dosen tidak tetap hingga awal tahun 2015. Ia berhenti mengajar disebabkan keluarnya UU nomor 14 tahun 2005 yang mensyaratkan seorang dosen harus minimal bergelar magister, sedangkan Rocky hanya menyandang gelar sarjana. Ia tercatat mengampu mata-mata kuliah seperti seminar teori keadilan, filsafat politik, dan metode penelitian filsafat. Ia juga pernah mengajar pada program pasca sarjana. Salah satu mahasiswa yang dibimbingnya adalah aktris Dian Sastrowardoyo. Bersama tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Azumardi Azra, Rocky ikut mendirikan Institut Setara, sebuah wadah pemikir di bidang demokrasi dan hak asasi manusia pada tahun 2005. Dan mungkin sekian dari perkataan saya ini yang saya jelaskan tadi itu tentang perjalanan karir seorang Rocky Gerung dari awal hingga dia bisa terkenal sampai sekarang. Bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.